Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fatir Sanandra dengan NPM akhir 029 dari kelas A 2018 akan menjelaskan mengenai metode perencanaan, pengadaan, dan penerimaan. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai perencanaan, yaitu kegiatan menyusun perkiraan kebutuhan obat yang akan datang dengan tujuan mendapatkan jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan, menghindari terjadinya kekosongan obat, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Pertama adalah metode perencanaan yang terbagi menjadi metode konsumsi, metode epidemiologi, dan gabungan keduanya. Yang pertama ada metode konsumsi, yang merupakan metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya, dengan rumus CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa. Dengan keterangan, CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA kebutuhan rata-rata per bulan, T lama kebutuhan, dan SS safety stock. Selain itu, kelebihan dari metode konsumsi adalah mudah dilakukan dan data akurat, tidak dibutuhkan data morbiditas dan standar pengobatan, dapat diandalkan jika pencatatan baik. Dan kekurangannya memakan waktu banyak, data konsumsi obat sulit kontak dengan pasien, tidak dapat diandalkan jika terjadi perubahan pola penyakit. Soal kebutuhan obat amoxicillin di RS Subandi setiap bulannya sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 1 minggu. Sisa stok di RS hanya ada 500 obat. Harga amoxicillin adalah 8.000 per satuan. Maka hitunglah berapa obat amoxicillin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. 1 minggu sama dengan 1/4 bulan, dan safety stock dihitung dengan cara 1 per 30 hari dikali 6.000 sama dengan 200. Dan menggunakan rumus didapat perhitungan 6.000 obat dikali 1/4 bulan ditambah 200 obat dikurangi 500 obat sama dengan 1.200 obat. Maka anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 9.600.000. Ini adalah metode epidemiologi yang berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat. Tahap-tahapnya meliputi menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, dan menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat, serta penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana. Rumusnya yaitu CT sama dengan C dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Keterangannya, CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CE perhitungan standar pengobatan, T lama kebutuhan, SS safety stock. Kelebihan dari metode ini yaitu data konsumsi tidak dibutuhkan, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, dan mendorong melakukan pencatatan morbiditas. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil, ada penyakit yang tidak tercatat, dan pola penyakit tidak sama, khusus wabah dan variasi obat lebih luas. Soal penggunaan oralit pada penyakit diare akut. Pada anak dibutuhkan 15 bungkus oralit 200 ml dengan jumlah kasus 180 kasus. Dan pada dewasa diperlukan 6 bungkus oralit 1 liter dengan jumlah kasus 108 kasus. Berapa jumlah oralit yang diperlukan? Pada anak dibutuhkan 1.620 bungkus, yaitu 180 kasus dikali 15 bungkus. Dan pada dewasa dibutuhkan 648 bungkus, yaitu 108 kasus dikali 6 bungkus. Kombinasi, yang merupakan kombinasi metode konsumsi dan metode epidemiologi dengan rumus C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Dengan keterangan CE perhitungan standar pengobatan, CA kebutuhan rata-rata waktu, T lama kebutuhan, dan SS safety stock. Contoh soal, RS Mujani setiap tahunnya pasti ada pasien menderita DBD, diprediksi sebanyak 100 pasien. Penanganan pasien DBD tersebut dengan diberikan infus Riger laktat 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL setiap bulan adalah 5.000 infus dengan lead time setengah bulan. Sehingga hitunglah berapa RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Jawabannya yaitu RL yang dibutuhkan setiap hari adalah 3 botol, maka 3 botol per hari dikali 5 hari dikali 100 pasien sama dengan 1.500 botol RL. Dengan SS 15 per 30 hari dikali 5.000 ditambah 1.500 sama dengan 3.250 botol. Dengan dimasukkan rumus 5.000 ditambah 1.500 dikali 1 bulan ditambah 3.250 dikurangi 5.000 sama dengan 4.750 botol RL. Metode analisis evaluasi. Yang pertama ada analisis spend yang dilakukan dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. P yaitu kelompok obat vital seperti obat penyelamat, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, dan obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian seperti epinefrin. E yaitu kelompok obat yang bekerja kausal seperti antibiotik, dan N kelompok obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan seperti vitamin dan suplemen. Yang kedua yaitu analisis ABC yang dilakukan dengan mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan datanya, yaitu A berjumlah
10-20% dari total item dan merepresentasikan 60-70% total nilai. B berjumlah 20% dari total item dan merepresentasikan 20% total nilai. Dan C berjumlah 60-70% dari total item dan merepresentasikan 10-20% total nilai. Matriks ABC Venn yaitu matriks yang dirumuskan dengan menggabungkan ABC dan Venn analisis untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang dapat digunakan untuk prioritas. Kelompok 1 mencakup semua item yang penting dan mahal yaitu AV, AE, AN, BV, dan CV. Kelompok 2 yaitu BE, BN, dan CE. Kelompok 3 yaitu kelompok CN yang mencakup kategori yang murah dan kurang prioritas dibandingkan yang lain. Pengadaan yaitu proses penyediaan obat yang dibutuhkan rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya dengan tujuan menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat serta harga yang terjangkau sesuai standar mutu. Dalam melakukan pengadaan, kita perlu tahu distributor yang sesuai, yaitu distributor yang valid dan membutuhkan surat pesanan. Surat pesanan sendiri terbagi menjadi SP umum, SP narkotika, SP psikotropika, SP obat-obat tertentu, dan prekursor. Prinsip pengadaan obat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Menkes SK 5 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan tahun 2003 yaitu mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar. Pengadaan obat dilakukan secara efisien, menerapkan konsepsi obat esensial generik, dan pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau PBF yaitu pedagang besar farmasi. Langkah pengadaan obat terdiri dari memilih metode pengadaan obat, memilih pemasok dan dokumen kontrak, pemantauan status pesanan, serta penerimaan dan pemeriksaan obat. Selanjutnya ada penyimpanan, yaitu aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Tujuan penyimpanan sendiri yaitu memelihara mutu persediaan farmasi, menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab, memudahkan pencarian dan pengawasan, serta menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan. Tata cara penyimpanan, disimpan dalam wadah asli dari pabrik, produk terjamin keamanan dan stabilitasnya, tempat penyimpanan tidak digunakan barang lain yang dapat menyebabkan kontaminasi, sistem penyimpanan memperhatikan bentuk sediaan, kelas terapi obat, dan alfabetis. Serta FIFO yaitu first in first out yang dimana obat yang lebih dulu masuk akan berada di bagian luar, serta FEVO yaitu first expired first out yang dimana obat yang lebih dulu expired akan berada di bagian luar. Obat narkotika dan psikotropika memiliki peraturan khusus yaitu lemari 2 pintu dan 2 kunci, tidak mudah dipindahkan, aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci dipegang oleh apoteker penanggung jawab. Serta untuk obat di dalam kulkas biasanya disimpan supositoria, insulin, dan lain-lain. Sekian dari saya, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.